Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Athaillah Azizul Hamidi dari kelas HKIA dengan NIM 2002011100033 akan menjelaskan tentang epistemologi Islam. Pertama, pengertian epistemologi Islam. Epistemologi adalah cabang dari ilmu filsafat yang secara khusus membahas teori ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan asal, sifat, karakter, dan jenis pengetahuan. Epistemologi berasal dari bahasa Yunani yaitu episteme, yang berarti pengetahuan, dan logos, yaitu kata pembicaraan atau ilmu. Adapun pengertian Islam itu sendiri secara bahasa berasal dari bahasa Arab dari kata salima, yang berarti selamat atau sentosa. Secara istilah, Islam berarti ajaran-ajaran yang diwahyukan Tuhan kepada manusia melalui seorang rasul, atau lebih tegas lagi, Islam adalah agama yang ajaran-ajarannya diwahyukan Tuhan kepada manusia melalui Nabi Muhammad SAW. Jadi, epistemologi Islam adalah pengetahuan Islam berdasarkan pemikiran akal manusia. Epistemologi menjangkau permasalahan-permasalahan yang membentang seluas jangkauan metafisika. Selain itu, ia merupakan hal yang sangat abstrak dan jarang dijadikan permasalahan ilmiah di dalam kehidupan sehari-hari. Epistemologi itu disebut teori pengetahuan, di mana dalam bahasa Arab disebut dengan nazriyah al-ma'rifah. Robert Audi dalam The Cambridge Dictionary of Philosophy menyatakan epistemologi sebagai studi tentang pengetahuan dan kebenaran. Paling tidak secara khusus mempelajari tentang 3 bagian penting, yakni pertama, penegasan ciri-ciri pengetahuan, yang kedua, kondisi sumber-sumber pengetahuan yang sesungguhnya, yang ketiga, batasan-batasan pengetahuan dan kebenaran. Epistemologi membahas tentang hakikat pengetahuan dan dalam hal ini terbagi kepada 2 aliran, yakni realisme dan idealisme. Namun, ada beberapa penjelasan tentang hakikat pengetahuan ini sendiri. Realisme menyatakan bahwa hakikat pengetahuan adalah apa yang ada dalam gambar. Pengetahuan menurut teori ini sesuai dengan kenyataan. Sedangkan idealisme menganggap pengetahuan itu adalah gambar menurut pendapat atau penglihatan. Epistemologi atau teori pengetahuan yang berhubungan dengan hakikat dari ilmu pengetahuan, pengadaian-pengadaian, dasar-dasarnya, serta pertanggungjawaban atas pernyataan mengenai pengetahuan yang dimiliki oleh setiap manusia. Pengetahuan tersebut diperoleh manusia melalui akal dan panca indera dengan berbagai metode. Di antaranya metode induktif, metode deduktif, metode positivisme, metode kontemplatis, dan metode dialektis. Metode-metode untuk memperoleh pengetahuan. Yang pertama, empirisme. Empirisme adalah suatu cara atau metode dalam filsafat yang mendasarkan cara memperoleh pengetahuan dengan melalui pengalaman. Yang kedua, rasionalisme. Rasionalisme berpendirian bahwa sumber pengetahuan terletak pada akal, bukan karena rasionalisme mengingkari nilai pengalaman, melainkan pengalaman paling-paling dipandang sebagai sejenis perangsang bagi pikiran. Yang ketiga, fenomenalisme. Bapak fenomenalisme adalah Immanuel Kant.
akan membuat uraian tentang pengalaman. Barang sesuatu sebagaimana terdapat dalam dirinya sendiri, merangsang alat indrawi kita dan diterima oleh akal kita dalam bentuk pengalaman dan disusun secara sistematis dengan jalan penalaran. Yang keempat, intuisionisme. Menurut Bergson, intuisi adalah suatu sarana untuk mengetahui secara langsung dan seketika. Analisa atau pengetahuan yang diperoleh dengan jalan pelukisan tidak akan dapat menggantikan hasil pengenalan secara langsung dan pengetahuan intuitif. Dialektis, yaitu tahap logika yang mengajarkan kaidah-kaidah dan metode penuturan serta analisis sistematik tentang ide-ide untuk mencapai apa yang terkandung dalam pandangan. Dalam kehidupan sehari-hari, dialektika berarti kecakapan untuk melakukan perdebatan. Dalam teori pengetahuan ini merupakan bentuk pemikiran yang tidak tersusun dari satu pikiran, tetapi pemikiran itu seperti dalam percakapan bertolak paling kurang 2 kutub. Nah, yang pertama, epistemologi bayani. Secara etimologi, bayan berarti penjelasan atau eksplanasi. Al-Jabiri berdasarkan beberapa makna yang diberikan Kamus Lisan Al-Arab mengartikan sebagai al-fasl wa infisal, yang berarti memisahkan dan terpisah. Dalam kaitannya dengan metodologi dan al-duhur wa al-idhar, yang artinya jelas dan penjelasan, berkaitan dengan visi dari metode bayani. Sementara itu, secara terminologi, bayan mempunyai 2 arti. Yang pertama, sebagai aturan penafsiran wacana. Yang kedua, sebagai syarat-syarat memproduksi wacana. Berbeda dengan makna etimologi yang telah ada sejak awal peradaban Islam. Makna etimologis ini baru lahir belakangan, yakni pada masa kodifikasi atau tadwin. Bayani adalah metode pemikiran khas Arab yang menekankan otoritas teks atau nas secara langsung atau tidak langsung. Secara langsung artinya memahami teks sebagai pengetahuan jadi dan langsung mengaplikasikannya tanpa perlu pemikiran. Secara tidak langsung berarti memahami teks sebagai pengetahuan mentah sehingga perlu tafsir dan penalaran. Meski demikian, hal ini bukan berarti akal atau rasio bisa bebas menentukan makna dan maksudnya, tetapi tetap harus bersandar pada teks. Sumber pengetahuan bayani. Meski menggunakan metode rasional filsafat seperti digagas Syatibi, epistemologi bayani tetap berpijak pada teks atau nas. Dalam usul al-fiqh, yang dimaksud nas sebagai sumber pengetahuan bayani adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, metode dan pendekatan yang digunakan dalam bayani. Metode yang digunakan yaitu metode kias. Untuk memperoleh pengetahuan epistemologi bayani menempuh 2 jalan, diantaranya adalah yang pertama, berpegang pada redaksi atau lafaz teks dengan menggunakan kaidah bahasa Arab. Yang kedua, menggunakan metode kias atau analogi, dan inilah prinsip utama epistemologi bayani. Yang ketiga, pendukung dan validitas keilmuan bayani. Yang pertama, pendukung keilmuan bayani. Corak epistemologi bayani didukung oleh pola pikir kaum teolog atau ahli kalam, ahli fikih, dan ahli bahasa. Pola pikir tekstual bayani lebih dominan secara politis dan membentuk corak pemikiran keislaman yang hegemonik. Validitas keilmuan bayani. Validitas keilmuan bayani tergantung pada kedekatan dan keserupaan teks atau nas dan realita.
otoritas teks dan otoritas salaf yang dibakukan dalam kaidah-kaidah metodologi usul fikih klasik lebih diunggulkan daripada sumber otoritas keilmuan yang lain seperti ilmu-ilmu kealaman, akal, dan intuisi. Dominasi pola pikir tekstual ijtihadiyah menjadikan sistem epistemologi keagamaan Islam kurang begitu peduli terhadap isu-isu keagamaan yang bersifat kontekstual. Bahsiyah. Pola pikir Bayani lebih mendahulukan kias. Di samping itu, nalar epistemologi Bayani selalu mencurigai akal pikiran karena dianggap akan menjauhi kebenaran tekstual. Yang kedua, epistemologi Burhani. Dalam bahasa Arab, al-burhan berarti argumen atau al-hujjah yang jelas atau al-bayyinah, dan distinct atau al-fasl yang dalam bahasa Inggris adalah demonstration yang mempunyai akar bahasa Latin demonstration yang berarti memberi isyarat, sifat, keterangan, dan penjelasan. Dalam perspektif logika atau al-mantik, burhani adalah aktivitas berpikir untuk menetapkan kebenaran suatu premis melalui metode penyimpulan dengan menghubungkan premis tersebut dengan premis yang lain yang oleh nalar dibenarkan atau telah terbukti kebenarannya. Sedang dalam pengertian umum, burhani adalah aktivitas nalar yang menetapkan kebenaran suatu premis. Jika dibandingkan dengan kedua epistemologi yang lain, Bayani dan Irfani, di mana Bayani menjadikan teks atau naus, ijma, dan ijtihad sebagai otoritas dasar dan bertujuan untuk membangun konsepsi tentang alam untuk memperkuat akidah agama. Yang dalam hal ini Islam. Sedangkan Irfani menjadikan al-kashf sebagai satu-satunya jalan di dalam memperoleh pengetahuan dan sekaligus bertujuan mencapai maqam bersatu dengan Tuhan. Maka burhani lebih bersandar pada kekuatan natural manusia berupa indera, pengalaman, dan akal di dalam mencapai pengetahuan. Karakteristik epistemologi burhani. Dalam memandang proses keilmuan, kaum burhaniyun bertolak dari cara filsafat di mana hakikat sebenarnya adalah universal. Hal ini akan menempatkan makna dari realitas pada posisi otoritatif, sedangkan bahasa yang bersifat partikular hanya sebagai penegasan atau ekspresinya. Hal ini nampak sejalan dengan penjelasan Al-Farabi bahwa makna datang lebih dahulu daripada kata. Sebab makna datang dari sebuah pengkonsepsian intelektual yang berada dalam tataran pemikiran atau rasio yang diaktualisasikan dalam kata-kata. Al-Farabi memberikan pengandaian bahwa seandainya konsepsi intelektual itu letaknya dalam kata-kata itu sendiri, maka yang lahir selanjutnya bukanlah makna-makna dan pemikiran-pemikiran baru, tetapi kata-kata yang baru. Jadi, setiap ilmu burhani berpola dari nalar burhani, dan nalar burhan bermula dari proses abstraksi yang bersifat akali terhadap realitas sehingga muncul makna. Sedang makna sendiri butuh aktualisasi sebagai upaya untuk bisa dipahami dan dimengerti. Sehingga disinilah ditempatkan kata-kata. Dengan redaksi lain, kata-kata adalah sebagai alat komunikasi dan sarana berpikir di samping sebagai simbol pernyataan makna. Mengikuti Aristoteles, Al-Jabiri dalam hal ini menegaskan bahwa setiap yang burhani pasti silogisme. Tetapi belum tentu yang silogisme itu burhani. Silogisme yang burhani
selalu bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan, bukan untuk tujuan tertentu, seperti yang dilakukan oleh kaum Sufistaiyah. Silogisme dapat disebut sebagai burhani jika memenuhi 3 syarat. Yang pertama, mengetahui sebab yang secara struktural. Proses yang dimaksud di atas terdiri dari 3 hal. Yang pertama, proses eksperimentasi, yakni pengamatan terhadap realitas. Yang kedua, proses abstraksi, yakni terjadinya gambaran atas realitas tersebut dalam pikiran. Yang ketiga, ekspresi, yaitu mengungkapkan realitas dalam kata-kata. Aplikasi dari bentukan silogisme ini haruslah melewati 3 tahapan, yaitu tahap pengertian atau makulat, yang kedua tahap pernyataan atau ibarat, dan yang ketiga tahap penalaran atau tahlilat. Logika dalam epistemologi burhani. Menurut sejarah, munculnya metode pemikiran burhani, dasar logika yang paling berpengaruh di dalamnya adalah logika Aristoteles. Istilah logika ini sebenarnya muncul belakangan dan tidak pernah disebut oleh Aristoteles. Aristoteles sendiri memperkenalkan metode berpikirnya ini sebagai metode berpikir analitik. Logika Aristoteles sering disebut sebagai logika tradisionalis, logika formal, atau logika deduktif. Salah satu ajaran penting dalam logika Aristoteles adalah silogisme. Dalam landasan logika Aristoteles, beberapa metode yang dipakai dalam epistemologi burhani, yaitu metode deduksi, induksi, dan konsep universal. Universalitas induktif, prinsip kausalitas dan historitas, serta tujuan syariah. Perbedaan mendasar antara penalaran dengan epistemologi bayani dan burhani adalah inferensi pada bayani didasarkan atas lafal, sedangkan pada epistemologi burhani didasarkan pada makna. Dalam perkembangan selanjutnya, metode burhani yang dianggap lebih unggul dibandingkan 2 epistemologi yang lain ternyata mengandung kekurangan, bahwa ia tidak bisa sampai seluruh realitas wujud. Ada sesuatu yang tidak bisa dicapai oleh penalaran rasional, meski rasio telah mengklaim sesuai dengan prinsip-prinsip segala sesuatu. Bahkan silogisme rasional sendiri pada saat tertentu tidak bisa menjelaskan atau mendefinisikan suatu yang diketahuinya. Yang ketiga yaitu epistemologi irfani. Secara etimologis, kata irfani berasal dari bahasa Arab, yaitu bentuk masdar dari kata arafa yang berarti tahu atau mengetahui. Seakar pula dengan kata ma'ruf atau kebajikan dan ma'rifat atau pengetahuan. Irfan dari kata dasar bahasa Arab semakna dengan ma'rifat, berarti pengetahuan, tetapi berbeda dengan ilmu atau ilm. Irfan atau ma'rifat berkaitan dengan pengetahuan yang diperoleh secara langsung lewat pengalaman, sedangkan ilmu menunjuk pada pengetahuan yang diperoleh lewat informasi, transformasi, atau rasionalitas. Karena itu, irfan bisa diartikan sebagai pengungkapan atas pengetahuan yang diperoleh lewat penyinaran hakikat oleh Tuhan kepada hambanya, setelah adanya olah ruhani yang dilakukan atas dasar cinta. Kebalikan dari epistemologi bayani, sasaran bidik irfani adalah aspek esoterik syariat, apa yang ada di balik teks. Sedangkan secara epistemologis, irfani merupakan pengetahuan yang diperoleh dengan cara pengolahan batin atau ruhani yang kemudian diungkapkan secara logis. Sumber asal irfani. Para ahli
berbeda pendapat tentang asal sumber irfan. Yang pertama, kelompok yang menganggap bahwa irfan Islam berasal dari sumber Persia dan Majusi, seperti yang disampaikan oleh Dozi dan Tolk. Alasannya, sejumlah besar orang-orang Majusi di Iran Utara tetap memeluk agama mereka setelah penaklukan Islam, dan banyak tokoh sufi yang berasal dari daerah Khurasan. Di samping itu, sebagian pendiri aliran-aliran sufi berasal dari keturunan orang Majusi, seperti Ma'ruf al-Kharqi dan Bayazid Bustami. Yang kedua, kelompok yang beranggapan bahwa irfan berasal dari sumber-sumber Kristen, seperti dikatakan von Kramer, Ignaz Goldizer, Nicholson, Asin Palacios, dan O'Leary. Alasannya, adanya interaksi antara orang-orang Arab dan kaum Nasrani pada masa jahiliyah maupun zaman Islam. Adanya segi-segi kesamaan antara kehidupan para sufi dalam soal ajaran, tata cara melatih jiwa, dan mengasingkan diri dengan kehidupan Yesus dan ajarannya. Juga dengan para rahib dalam soal pakaian dan cara bersembahyang. Selanjutnya, kelompok yang beranggapan bahwa irfan ditimba dari India, seperti pendapat Horton dan Hartman. Alasannya, kemunculan dan penyebaran irfan atau tasawuf pertama kali adalah di Khurasan. Kebanyakan dari para sufi angkatan pertama bukan dari kalangan Arab, seperti Ibrahim ibnu Adam, Syakik al-Balkh, dan Yahya ibnu Mu'az. Pada masa sebelum Islam, Turkistan adalah pusat agama dan kebudayaan timur serta barat. Mereka memberi warna mistisisme lama ketika memeluk Islam. Konsep dan metode tasawuf seperti keluasan hati dan pemakaian tasbih adalah praktek-praktek dari India. Yang ketiga, yang keempat, yang terakhir, kelompok yang menganggap irfan berasal dari sumber-sumber Yunani, khususnya Neoplatonisme dan Hermes. Seperti disampaikan oleh O'Leary dan Nicholas, alasannya teologi Aristoteles yang merupakan panduan antara sistem Porphyry dan Proclus telah dikenal baik dalam filsafat Islam. Kenyataannya, Zun al-Nun al-Misri, seorang tokoh sufisme, dikenal sebagai filosof dan pengikut sains Helenistik. Jabiri agaknya termasuk kelompok ini. Menurutnya, irfan diadopsi dari ajaran Hermes, sedangkan pengambilan dari teks-teks Al-Quran lebih dikarenakan tendensi politik. Konsep epistemologi irfani. Pengetahuan irfani tidak didasarkan atas teks seperti halnya bayani, tidak juga didasarkan pada rasio seperti halnya burhani, tetapi pada kasyf, yakni tersingkapnya rahasia-rahasia realitas oleh Tuhan. Pengetahuan irfani setidaknya diperoleh melalui 3 tahapan. Yang pertama, persiapan. Untuk bisa menerima limpahan pengetahuan, seorang harus menempuh jenjang-jenjang kehidupan spiritual. Setidaknya ada 7 tahapan yang harus dijalani, mulai dari bawah menuju puncak. Yang pertama, taubat, wara, zuhud, fakir, sabar, tawakal, ridho. Yang kedua, penerimaan. Jika telah mencapai tingkat tertentu dalam sufisme, seorang akan mendapatkan limpahan pengetahuan langsung dari Tuhan secara iluminatif atau pencerahan. Pada tahap ini, seorang akan mendapatkan realitas kesadaran diri yang demikian mutlak, sehingga dengan kesadaran itu, ia mampu melihat realitas dirinya sendiri sebagai objek yang diketahui. Pengetahuan semacam ini di dunia Islam sering disebut dengan ilham. Yang ketiga, pengungkapan, yakni pengalaman mistik
diinterpretasikan dan diungkapkan kepada orang lain lewat ucapan atau tulisan. Namun karena pengetahuan irfani bukan masuk tatanan konsepsi dan representasi, tetapi terkait dengan kesatuan simpleks kehadiran Tuhan dalam diri dan kehadiran diri dalam Tuhan, sehingga tidak bisa dikomunikasikan makna. Tidak semua pengalaman ini bisa diungkapkan. Epistemologi irfani merupakan sebuah cabang ilmu filsafat Islam yang kemudian membentuk disiplin ilmu secara otonom. Irfani ini erat kaitannya dengan konsep tasawuf makrifat. Karena itu pengetahuan irfani tidak diperbolehkan berdasarkan analisa teks, tetapi dengan olah rohani. Nah, kesimpulannya bahwa tiga epistemologi Islam ini mempunyai basis dan karakter yang berbeda. Pengetahuan bayani didasarkan atas teks suci, irfani pada intuisi, sedangkan burhani pada rasio. Nah, gitu. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.